Cewek ini terjebak di dalam mesin bowling yang bikin semua bowling yang ada di situ tuh penuh dengan darah. Jadi di sini ada cewek yang bekerja di tempat bowling. Tiba-tiba pin bowlingnya itu ada yang nyangkut. Jadinya dia harus membereskan pin tersebut, tapi sayangnya tangannya malah terjepit. Semua temennya nggak ada yang sadar sampai tiba-tiba ada sekelompok anak muda ini main bowling dan dia baru sadar kok bolanya isinya darah semua. Akhirnya cewek ini langsung telepon ke 911 dan menemukan benar aja ada manusia yang terjebak ke dalam mesin bowlingnya yang membuat semua bola bowling ini pastinya berdarah. Dan akhirnya untuk melepaskan cewek tersebut yang udah kekurangan darah, mereka harus menghancurkan mesin bowling tersebut. Walaupun mesin itu harganya mahal, tapi yang terpenting kalau cewek ini bisa selamat. Akhirnya semua mesin ini dipotong satu persatu supaya cewek ini akhirnya tangannya bisa terangkat. Untungnya pemuda tadi peka banget melihat bola bowling udah berdarah semua. Kalau enggak cewek ini pasti nyawanya nggak bisa diselamatkan. Tiap hari suster di rumah sakit selalu ngambilin kecoa untuk dia putusin tangan dan kakinya. Jadi kebetulan di rumah sakit ini memang banyak banget kecoa berkeliaran. Nah, suster psikopat ini selalu ngambil kecoa tersebut, dia injak dan dia ambilin kaki dan tangannya supaya kecoa itu tersiksa dan kebalik-balik. Sampai tiba-tiba suster yang ada di situ bingung banget. Kok suster yang suka ngambilin kecoa ini menghilang begitu aja? Ternyata suster tersebut ada di bawah kolong pasiennya dia. Dan ternyata suster tersebut juga udah dimakanin sama geng kecoa raksasa. Bahkan geng kecoanya bikin suster itu nggak punya kaki dan tangan juga. Supaya suster tersebut merasakan karma seperti apa yang geng kecoa itu rasakan. Cowok ini lagi pup tapi tiba-tiba badannya itu benar-benar kaku dan nggak bisa bergerak semuanya. Akhirnya dia langsung panggil 911 untuk betulin badannya dia karena dia benar-benar takut banget. Jadi kondisinya saat tim semua datang ke situ, dia itu dalam kondisi benar-benar lagi pup gitu aja. Ternyata dia bilang dia nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Dia tadinya sering banget makan makanan yang manis, berlemak, tapi akhir-akhir ini dia selalu mendapatkan iklan dari tempat nge-gym. Akhirnya karena iklan tersebut sering banget muncul di hadapan dia memutuskan untuk mencoba gym tersebut yang mana gymnya ternyata virtual aja. Kebetulan dia itu pingin banget punya badan yang berotot. Akhirnya dia itu latihan virtual tapi ternyata latihan ini benar-benar keras banget. Dimana dia harus sit up terus-terusan gak berhenti. Dan juga dia harus gym tanpa makan makanan yang benar-benar bergizi. Di sini tiba-tiba pas lagi nge-gym dia itu kebelet banget pengen pup. Nah pas dia lagi pup dia mau ngambil tisu badannya tiba-tiba kaku dan gak bisa bergerak sama sekali. Ternyata menurut tim medis dia itu terlalu berlebihan gymnya. Apalagi sebelumnya dia itu kebanyakan rebahan dan kebanyakan santai. Jadinya ototnya nggak terbiasa akan hal itu. Memang olahraga itu butuh tapi tetap nggak boleh berlebihan ya. Detik-detik bayi mau keluar dari perut ibunya, ibunya malah kecelakaan. Jadi di sini ada pasangan yang bahagia banget. Hari ini mereka mau melahirkan anaknya. Tapi tiba-tiba suaminya malah mengalami kecelakaan di mana mobilnya dia ditabrak mobil lainnya. Dan itu membuat mereka benar-benar tidak sadarkan diri. Bahkan mereka itu kayak udah mau pingsan gitu. Cuman tim pemadam kebakaran berusaha untuk menolong mereka satu sama lain dan menyelamatkan bayinya terlebih dahulu. Untungnya bayi yang ada di perut tetap ada detak jantungnya. Tapi sayangnya sosok suaminya itu mengalami kerusakan otak yang membuat dia lupa ingatan akan semua yang terjadi. Istrinya pun belum tahu apa yang terjadi sama suaminya. Jadi pas dia pas-pasan sama suaminya, dia manggil suaminya tapi suaminya nggak kenal dia. Tapi untungnya setelah itu si istri bisa melahirkan dengan selamat dan melahirkan bayi cantiknya. Tapi tiba-tiba dia baru mendapatkan kabar kalau suaminya memang mengalami kerusakan otak dan dia tidak ingat siapa dirinya. Si istri pun benar-benar sedih banget, tapi dia mau mengulang semua kejadian dia sama suaminya dan dia ingin menceritakan kehidupan dia sama suaminya supaya suaminya bisa ingat lagi. Yang penting bagi dia sekarang adalah mereka semua selamat dan mereka bisa hidup bahagia bertiga. Walaupun dia harus mengulang dan menceritakan semua kejadian hidupnya dia sama suaminya. Setiap hari cewek ini nggak bolehin orang-orang melihat lemaknya dia sedikit pun. Jadi awalnya cewek ini benar-benar percaya diri banget. Dia pengen banget menurunkan berat badan dengan usahanya sendiri. Bahkan awal-awal dia itu mamerin aja kalau dia punya lemak dan yang penting dia percaya sama dirinya sendiri. Tapi ketika dia ngepost sesuatu tentang tubuhnya dia, orang-orang mulai ngatain dia dan suruh dia untuk nurunin berat badan. Semenjak saat itu dia benar-benar olahraga terlalu keras dan dia selalu menutupi lemaknya ke siapapun orang yang melihatnya. Ketika dia diajak berenang sama teman-temannya, dia nggak mau sama sekali. Karena dia benar-benar ketakutan kalau temennya bisa melihat lemaknya dia.
Kebetulan ketika dia kembali ke kolam renang, dia melihat temannya yang rada berisi itu benar-benar pede-pede aja dan benar-benar sangat cantik. Ternyata kecantikan orang bisa dilihat dari dirinya yang percaya diri. Sehingga dia langsung memberanikan diri untuk nyebur beneran ke kolam renang tersebut dan memperlihatkan lemaknya. Pasangan ini lagi pacaran di balkon, tapi cewek ini tiba-tiba malah jatuh dari lantai ke-30. Jadi sebenarnya pasangan ini awalnya lagi asik-asik aja. Tapi saking asik-asiknya, dia itu ceweknya malah jatuh dan membuat pemadam kebakaran itu benar-benar panik banget. Karena ceweknya cuma tergontal-gantul doang di papan reklame kayak gini. Nah, di sini pihak berwenang berusaha untuk menenangkan cewek itu, sambil mereka akan menjemput cewek itu dengan tali yang super-super panjang. Tapi sayangnya pas cewek itu mau dijemput, ternyata tempat dia bergelantungan itu talinya udah mau copot. Nah, pas talinya udah mau copot, ternyata si cewek itu benar-benar jatuh dan belum sempat tim pemadam kebakaran untuk ngambil dia. Untungnya pas dia jatuh ada tim pemadam kebakaran yang siap untuk menangkap dia, dan dia diselamatkan oleh tim pemadam kebakaran ini. Sampai akhirnya dia berterima kasih banget dan dia ogah banget untuk pacaran lagi di balkon kayak gitu. Guys, pria ini langsung turun dari motornya setelah melihat hal ini. Jadi dia kaget banget lagi di jalan, tiba-tiba dia lihat seseorang pria yang pakai kursi roda jatuh kayak gini guys. Dia benar-benar langsung gak mikir apa-apa lagi, langsung turun dari motornya dan membantu pria yang jatuh tersebut untuk bangun. Bahkan ada juga orang lain yang ikut membantunya. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak banget orang baik di dunia ini. Mayat ini lagi mau dibedah sama dokter, tapi tiba-tiba mayatnya itu bangun yang bikin dokternya jadi malah pingsan. Jadi di sini ada cowok yang baru aja meninggal, tapi pas dia lagi mau dibedah, mau dilakukan otopsi, tiba-tiba mayatnya dia benar-benar bangun lagi dan seperti tidak terjadi apa-apa. Pas dokternya pingsan, dia langsung telepon polisi untuk membantu dia. Nah, polisi yang melihat hal ini benar-benar langsung bingung banget, karena tadi polisi juga menemukan dia itu tiba-tiba meninggal secara mendadak. Tapi ternyata itu tuh cuman nafasnya berhenti sejenak, tapi bukan berarti dia itu benar-benar meninggal tubuhnya. Untungnya sebelum dibedah, dia bangun lagi dan gak jadi meninggal. Di sini pihak yang berwenang kaget banget karena baru pertama kali mengetahui hal tersebut. Karena dari tadi dia cuman koma aja, tapi jiwanya masih ada dalam situ. Bocil ini panik banget karena hidungnya itu kemasukan mainan yang super gede sampai dia sulit buat bernafas. Jadi ayah ini manggil pemadam kebakaran untuk nolongin anaknya, yang mana anaknya udah sendirian aja di atas genteng karena dia udah capek sama hidungnya dia yang kemasukan mainan super besar. Timnya berbohong ke anak ini, bilang dia akan ngeluarin mainan di sini tanpa rasa sakit. Anak ini benar-benar kecewa banget sama tim damkar ini karena pria ini bilang itu nggak sakit sama sekali, tapi itu sangat sakit. Tapi setelah itu, tiba-tiba tim damkar tetap dihubungi lagi sama orang yang sama dan ayah yang sama. Namun kali ini bukan anaknya yang kemasukan mainan ke hidungnya, tapi ayahnya sendiri yang kemasukan mainan lebih besar lagi ke hidungnya karena mereka tetap bermain dengan mainan-mainan yang sama. Tapi saat ayahnya tahu bakal ditarik sama cowok ini yang narik mainan dari anaknya, ayah ini memilih untuk tutup pintunya lagi supaya nggak dikeluarin sama cowok ini.